Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Padang. Tujuan kami dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Larisman MPD. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Pengembangan sosial budaya pada masyarakat Indonesia haruslah didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam, sehingga setiap daerah mempunyai karakteristik sosial budayanya masing-masing. Sebagai warga negara Indonesia, kita diharuskan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya bisa kita mulai dari menerapkan perilaku tolong-menolong antar sesama makhluk sosial, menghargai setiap perbedaan, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan ikut serta dalam pengembangan budaya daerah sendiri maupun daerah lain. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan terdapat dalam pasal 30 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan bahwa pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta atau SISHAM-Kamrata oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Setiap warga negara ikut berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu kewajiban serta tanggung jawab dalam pertahanan dan keamanan. Penerapannya dapat dilakukan dengan cara bela negara. Contohnya, ikut serta dalam ronde malam di lingkungan masyarakat, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan sukarelawan. Implementasi nilai Pancasila di bidang ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia itu harus berlandas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi di Indonesia disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila, yang artinya kegiatan ekonomi itu dilaksanakan oleh dua pihak, yakni pihak pemerintah dan pihak masyarakat, di mana keduanya saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang berlandaskan kepada asas kekeluargaan, kerjasama, dan gotong royong. Implementasi nilai Pancasila jika dilihat dari landasan hukumnya, yakni pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, implementasinya sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, perekonomian usaha disusun sebagai usaha bersama yang berdasar kepada asas kekeluargaan. Hal ini ditandai dengan adanya UMKM, di mana pemerintah memberi modal kepada masyarakat dan masyarakat mengusahakannya. Dan di dalam UMKM ini, pihak yang diuntungkan tidak hanya satu pihak, tetapi kedua pihak saling diuntungkan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi, kekayaan alam, bumi, air itu dikuasai oleh pemerintah, yang tujuannya adalah dipergunakan oleh masyarakat untuk kemakmuran rakyat. Hal ini ditandai dengan adanya BUMN, di mana misalnya seperti Pertamina, PDAM, PLN itu dikuasai oleh pemerintah, yang nantinya pemerintah akan memberi fasilitas kepada masyarakat dan dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat, sehingga tercapailah kemakmuran rakyat yang ditandai dengan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kemudian yang ketiga, pemerintah tetap mengawasi sektor swasta yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, dengan tujuan agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, monopoli perdagangan yang merugikan, dan sebagainya, dengan tujuan agar tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila itu memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membangun atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia, tetapi pemerintah tetap mengawasi agar terhindar dari praktik kecurangan demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi jika dilihat dari sisi lain, sebenarnya implementasi nilai Pancasila khususnya di bidang ekonomi itu tidak sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Contoh kasusnya seperti
kasus korupsi, di mana negara Indonesia masih banyak terjadi kasus korupsi, yang dimana korupsi itu bisa menghambat pertumbuhan perekonomian suatu bangsa dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sebagai generasi sangat penting memahami, mengerti secara mendalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Karena di dalam nilai Pancasila tersebut sudah memuat seluruh aspek nilai moral dan perilaku yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arthur Bimo Satrio dengan NIM 22137-106. Saya akan membacakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Perkembangan bidang politik harus berdasarkan kepada dasar ontologis manusia yang pada kenyataannya objektif bahwa manusia merupakan bagian dari subjek negara. Maka dari itu, kehidupan politik harus benar-benar direalisasikan demi harkat dan martabat manusia. Perkembangan politik negara pada proses reformasi harus mendasar kepada moralitas seperti halnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dan esensinya, sehingga beberapa bidang politik yang selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil harus segera diakhiri. Pada bidang politik ini, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan cara seperti saling menghormati, menghargai pendapat setiap orang, dan tidak menyebarkan isu lawan politik yang berupa berita hoaks atau berita palsu. Selanjutnya yaitu di bidang hukum. Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup dan penunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah semestinya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak, dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Merebaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mafia hukum menjadi sumber masalah bidang penegakan hukum yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari adanya implementasi Pancasila dalam penegakan hukum sebagai upaya membantu dan membangun kesadaran moral pada penegak hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur yang mencerminkan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, filsafat Pancasila sebagai sebuah landasan teori Pancasila memiliki ilmu pengetahuan yang mampu menjelaskan dengan sila-sila itu sesungguhnya harus diimplementasikan. Filsafat Pancasila sebagai sebuah keilmuan memiliki pengetahuan yang terdiri dari aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Ketiga hal tersebut digunakan untuk menguji hukum di Indonesia dengan cara membangun Pancasila sebagai sumber nilai-nilai yang terdiri dari 5 sila untuk mengarahkan pada penegakan hukum di Indonesia. Metode dalam penulisan adalah dengan metode deskriptif, analitis, serta menggunakan metode hermeneutik. Kemudian dilakukan pencarian data-data yang paling relevan dan utama terkait dengan kajian implementasi Pancasila dalam penegakan hukum, serta selanjutnya dilakukan analisis yang lebih tajam sehingga menghasilkan gagasan atau ide yang kreatif. Pancasila harus diajarkan dalam sistem kelembagaan dan kejaksanaan tinggi oleh pejabat hukum dan aparat penegak hukum agar mereka tersadar bahwa Pancasila sebagai sumber hukum telah mengajarkan cara yang baik dan adil dalam menegakkan keadilan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan atas setiap mengambil kebijakan dalam bidang hukum. Pancasila sebagai way of life merupakan bentuk kesadaran secara personal dan kolektif terhadap aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap masalah hukum dengan berdasarkan atas Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Akrahma dengan NIM 2203487. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang pendidikan. Pada pendidikan dunia, menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan pada momen tertentu yang tepat, seperti pada peringatan Sumpah Pemuda. Hal ini dapat mendorong siswa untuk belajar dengan bersungguh-sungguh agar dapat mengharumkan dan membanggakan negeri tercinta kelak. Hal ini juga dapat menanamkan kecintaan siswa kepada negaranya sendiri serta bangga menjadi anak Indonesia.